presentasi kita pada malam hari ini. Baik, semoga sudah terlihat. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan onboarding day atau orientasi dengan para peserta, trainers refresher session ya istilahnya, dan ini sebetulnya undangan ke keseluruhan peserta itu dari 10 conference daerah wilayah, itu ada kurang lebih 144 bersama dengan perwakilan klip PA Junior dan para direktur PA, dan kita sudah cukup banyak yang hadir, kurang lebih 61 orang. Saya mau bacakan, atau kita semua sudah tahu untuk ayat ini, 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi keseluruhan proses, prosedur, ataupun inisiatif dan implementasi yang kita sementara rencanakan untuk dilaksanakan berdasarkan kepada konsep ini ya. Jadi ada keteraturan, ada keserasian, ada keseragaman, sehingga dari implementasi hal-hal baru tentunya harus melewati proses dari pimpinan kita, kemudian di level tertentu turun ke bawah, sehingga pada akhirnya masuk ke implementasi di jemaat itu sudah benar-benar sesuai dengan arahannya. Jadi ini yang kita akan coba lakukan di koordinasi lini pelayanan PA Junior untuk kegiatan Club Ministry Training di UIKB. Selain saya ada di sini juga Direktur PA. Selamat datang. Saya nggak bisa melihat saat ini. Tadi saya sempat melihat dari Pendeta Nenggolan, Pendeta Eben, selamat bergabung, dan para pendeta lainnya. Dan juga ada Kak Ilent selaku koordinator lini pelayanan untuk Adventurer. Untuk beberapa teman yang ada di Klipia Junior tentunya sudah sering melihat slide ini. Semoga tidak redundant ya, tapi kita bisa mungkin menemani teman-teman yang lain yang mungkin baru kali ini untuk melihat slide yang akan saya bawakan cukup banyak. Tapi kita coba untuk quick through secepatnya. Jadi ini basic saja. Kakak sudah punya slide ini, nanti saya akan share juga. Tidak perlu nanti mencatat atau screen capture. Jadi untuk ke Club Ministry Training itu versi 2022 itu dirilis GC tanggal 20 Januari. Kemudian di SSD itu disetujui ada 2 kali. Yang pertama itu adaptasinya disetujui oleh Direktur PA Uni ya, SSD tanggal 26 Januari, dan Koordinator Pelayanan PA Junior. Kemudian saya pikir sebagian besar atau hampir semua dari kita mengikuti launching and orientation untuk SSD di tingkat divisi untuk CMT. Dan waktu itu yang hadir sebagai pembicara tamu adalah Pendeta Nestor Osman. Dia dari NAID yang juga bertugas di GC untuk mendevelop bahan-bahan ini. Jadi secara divisi CMT itu sudah rolled out. Jadi tanggal 23 Februari seharusnya sudah resmi diimplementasikan di SSD bersamaan dengan kurikulum Master Guide yang baru. Nah, sekarang tentunya dari GC sudah, dari SSC sudah, dan apa rencana kita di level Uni Indonesia Nusantara Barat. Jadi di bulan April dan Mei ini kita akan mengadakan CMT untuk fase pertama di bulan April dan Mei, dan ini sudah ada di authorized meeting tahun 2022. Kita akan mengadakan basic staff training untuk Adventurer dan Pathfinder. Dan itu sebabnya kakak-kakak ada di sini untuk mendukung CMT April dan Mei dan Oktober dan November. Apa bentuk support dari kakak sekalian itu nanti kita akan diskusikan sebentar. Kemudian kita akan mengadakan ABST dan PBSTC yang kedua di bulan Oktober dan November beserta role certification atau kita singkat dengan RC. Jadi mengapa tidak kita lakukan di bulan April dan Mei? Karena kita belum mensertifikasi, belum memiliki, belum merefresh role certification ini dari level yang lebih tinggi. Jadi yang akan kita lakukan saat ini adalah pada saat kita roll out sebuah inisiatif baru, tentunya kita harus hadir dan mengikuti roll out di level di atasnya. Jadi ini yang sudah saya usulkan dan diterima di advisory
Direktur TPA beberapa waktu yang lalu di kantor Uni, dan model seperti ini yang kita perlu adaptasi. Kalau GC rilis sesuatu yang baru, turun ke SSD, kemudian diadapt sama Uni, dan itu akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi ini nanti kita akan bahas juga persiapan untuk melaksanakan RC di bulan Oktober dan November. Kenapa ada 2 bulan juga, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, secara cepat saja untuk Club Ministry Training seperti yang kakak-kakak sudah baca dan sudah ketahui, mungkin lebih banyak. Ini kita memiliki ada sebetulnya dua golongan umum ya. Saya kebetulan saat ini lagi membuat slide presentation untuk membandingkan apa perbedaan yang details dari CMT dan AYMT, tapi belum selesai. Jadi mungkin kalau ada kakak-kakak yang juga sudah memiliki bahan itu untuk dalam bentuk perbandingan, mungkin kita bisa saling berdiskusi agar lebih kaya lagi pemahaman dari kita semua. Jadi kalau untuk ke modul itu sendiri sebetulnya ada 2 secara umum ya, ada Basic Staff Training, kemudian ada yang namanya yang saya sebut sebagai Role Certification. Jadi BST ini ada jumlah modul, kemudian ada fieldwork, kemudian portofolio ya, itu di required atau tidak. Nah, kalau role certification itu ada 4. Jadi ada counselor, club instructor, secretary and treasurer, kemudian terakhir director. Jadi secara umum yang saya mengerti dari presentasi yang tadi diputarkan Pendeta Nestor, BST ini dapat diikuti oleh kandidat Master Guide dan Master Guide. Kemudian untuk mengambil role certification ini harus menyelesaikan CMT BST. Jadi mungkin di 1 tahun yang sama apabila kita mengadakan BST di bulan ini, kemudian di bulan berikutnya diadakan, maka orang-orang yang sudah menyelesaikan CMT BST di sini dapat saja mengambil untuk role certification. Dan role certification ini berhubung ada field work kurang lebih 8 sampai 12 bulan, sehingga memang dianjurkan agar mengambil satu di dalam 1 tahun ya, atau dalam 1 periode, agar itu benar-benar dilaksanakan dengan fulfillment yang penuh gitu. Nah, jadi itu introduction ya, kegiatan yang akan kita lakukan, dan saya pikir ini gambaran yang kakak-kakak sudah mengerti, karena secara umum konsepnya itu hampir sama, atau hanya penamaan yang berbeda, logo untuk pages-nya aja yang mungkin sekarang sudah berubah, tapi konsep dan kontennya terus terang saya masih membandingkan dan membaca, itu kurang lebih sama. Ini table dari BST dan RC. Nah, sekarang ini yang paling penting untuk kakak-kakak pahami dari pertemuan kita pada malam hari ini, atau kenapa kakak-kakak dikumpulkan di sini pada malam hari ini. Jadi kita akan mengadakan CMT di level Uni pada bulan April dan Mei, dan segmen kedua itu di bulan Oktober dan November, dan orang-orang yang akan menjadi trainer dan narasumber di sana harus di refresh dulu, harus mengikuti pembekalan dulu di level yang lebih tinggi. Jadi konsepnya adalah pada saat kita mau mengajar ke teman-teman yang lain yang mungkin di tingkat yang mungkin Uni ya, kita harus certified di level divisi. Jadi ini akan membuat supaya semua kegiatan itu jadi terencana, kemudian teratur, dan itu top down ya. Jadi dari atas ke bawah itu semuanya terstruktur. Nah, kakak-kakak akan sangat diharapkan bantuannya untuk terlibat di dalam membantu pelaksanaan CMT baik di level Uni dan nanti di conference daerah dan wilayah. Jadi ini memang ada beberapa diskusi yang ada di koordinator lini pelayanan di SSD, di mana saya juga ikut, dan memang Pendeta Ron Gede Bagus secara verbal di dalam launching dan orientation beliau pada 23 Februari yang lalu, memang dia katakan tidak dilaksanakan sertifikasi di level divisi, tapi diserahkan ke Uni untuk melaksanakannya. Jadi kita bertanggung jawab untuk melaksanakan CMT di tingkat Uni, dan kita harapkan setelah level tingkat Uni selesai, maka conference dan daerah wilayah dapat melaksanakannya.
Jadi ini timeline yang kita rencanakan untuk ke CMT dan juga role certification. Jadi untuk segmen yang sudah abu-abu ini sudah lewat ya. Jadi GC sudah launching, kemudian division sudah orientation and launching. Oke, kemudian yang akan kita lakukan adalah di bulan April dan Mei, kemudian Oktober dan November kita akan lakukan basic staff training. Dan role certification di tingkat uni kita akan laksanakan di bulan Oktober dan November. Sehingga ketika ini selesai, maka akan cukup banyak yang sudah tersertify di sini akan dapat berpartisipasi sebagai presenter, trainer, atau komite pada saat CMT ini dilaksanakan, akan di handover ke Conference Daerah Wilayah mulai tahun 2023. Jadi UNI ini hanya akan melaksanakan di tahun 2022 saja. Tahun 2023 itu akan di handover ke Conference Daerah dan Wilayah. Itu sebabnya kami mengencourage dan sudah berkomunikasi dengan 10 conference daerah dan wilayah untuk tidak mengadakan CMT dan RC pada tahun ini karena UNI akan laksanakan dulu, mensertify banyak peserta, kemudian peserta itu akan sanggup atau mampu untuk menjadi trainer di tingkat di bawahnya, itu di conference daerah wilayah, mulai tahun 2023 sampai CMT ini mungkin akan diganti lagi mungkin ya. Saya pikir sangat dinamis ya. Pelayanan pemuda di GC selang beberapa tahun selalu mengupdate dan merubah konsep pelayanan sehingga mungkin kita tidak bisa heran kalau mungkin 3-4 tahun ke depan kita akan berganti lagi ke model yang baru. Jadi ini timeline yang kita rencanakan untuk adakan dan kakak-kakak sekalian akan terlibat di sini di CMT Club Ministry Training dan Role Certification di bulan April dan Mei. Kemudian di bulan Oktober dan November, itu sebabnya kita harus ada refreshing dulu yang kita harus ikuti di Jumat, Sabat dan Minggu depan. Dan ini akan diikuti oleh kita semua. Dan yang akan menjadi narasumber adalah para pembicara di tingkat divisi ataupun dari uni yang lain, sehingga kita akan benar-benar tersertifikasi di level divisi untuk melaksanakan CMT di tingkat uni. Mengapa kita perlu banyak orang? Karena kalau kita tadi balik lagi ke table yang di atas tadi itu kakak-kakak sekalian, untuk BST Adventurer itu ada basic staff training untuk Adventurer itu ada 8 modul, Pathfinder juga sama. Jadi ini ada 6. Kalau kita berbicara mengadakan CMT dan role certification, katakanlah di tingkat uni ya seperti saat ini, untuk basic staff training kita perlu 16 orang dan ini sudah ada saat ini, sudah ditentukan dan teman-teman kakak-kakak pembina ini sementara mengerjakan modul-modul mereka. Tetapi pada saat nanti bulan Oktober dan November kita akan mengadakan BST dan RC, kita akan memerlukan tambahan 64 orang untuk mengajarkan 8 masing-masing modul berbeda dari Adventurer dan Pathfinder. Jadi total mungkin ada sekitar 70 atau 80 orang yang dibutuhkan di bulan Oktober dan November nanti untuk mengajar di Adventurer dan Basic Staff Training plus Role Certification. Jadi itu sebabnya sekarang ada 134 kalau tidak salah yang sudah dinominasikan oleh masing-masing Konferensi Daerah Wilayah dan termasuk ke para pendeta yang direktur-direktur PA yang ada yang akan menjadi narasumber, akan jadi trainers terutama pada role certification nanti karena kita akan memerlukan lebih banyak orang, lebih banyak narasumber. Yang kedua, bagi kakak-kakak yang nanti dari masing-masing daerah nanti akan eligible untuk mengajar di conference daerah dan wilayah masing-masing tahun depan. Jadi pada saat sudah mengikuti trainer refresh session minggu depan, kemudian mengikuti CMT bulan April dan Mei, itu akan membuat kakak-kakak certified atau eligible untuk mengajar di level conference daerah dan wilayah di tahun 2023. Jadi itu keseluruhan konsepnya. Saya tahu kita semua itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi narasumber. Kita sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang membina klub adventurer, menjadi instruktur di Pathfinder. Tetapi ya itu tadi kita perlu ini agar
selalu teratur, selalu tertib, sehingga ada inisiatif baru, kita harus mulai dari level yang lebih tinggi turun ke bawah. Jadi kita mudah-mudahan tidak overlap untuk ya udah kita dari jemaat mau laksanakan ini aja gitu. Padahal sebetulnya sudah disiapkan dari level yang lebih tinggi lebih dulu. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah share dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengisi. Ada total hampir 90 peserta yang mengisi dan kita lihat di sini demografisnya dan peminatan itu sebetulnya mungkin dirasa sepele, tapi ini akan menunjukkan contoh untuk DKI ya. Pendeta Taja itu ada 14 peserta yang didaftarkan dan semua itu memilih saya proficiency saya di sini organisasi, kegiatan luar ruangan. Nah, nanti pada saat kita mengadakan CMT dan RC di Conference DKI Jakarta, kita tentunya akan memerlukan section untuk mengajar club outreach misalnya, pelayanan masyarakat atau PBB, tapi teman-teman ini tidak ada yang memilih sehingga ya sebenarnya bukan merupakan hal yang mandatory ya gitu ya, tapi ini harus jadi gap ini harus di fill in supaya masing-masing conference contohnya di DKI atau di tempat yang lain, untuk setiap modul ini ada perwakilannya. Kak Adi, Kak Vera kalau bisa bantu untuk bisa mute yang lain. Ya, Kak. Oke, thank you. Jadi kakak-kakak ada beberapa dari, contohnya Kak Merlin dari DNT itu yang cukup baik sudah mengkoordinasikan rekan-rekan dari DNT untuk at least di masing-masing modul ini ada tersedia pesertanya. Jadi bukan hal yang terlalu penting saat ini, cuman kita perlu untuk nanti mengalokasikan ini supaya pada saat tahun depan misalnya Kak Friska dan dari DJKT belum ada koordinator untuk Pathfinder ya. Jadi Kak Friska nanti akan menentukan dengan Pendeta Dwi kira-kira yang mengajar ini siapa dan seterusnya. Oke. Nah, ini timeline untuk tata waktu pelaksanaan CMT tingkat Uni. Jadi yang kita akan laksanakan saat ini adalah, saya mengulang-ulang mungkin beberapa informasi ini agar kita bisa ingat. Bulan April tanggal 1 sampai 3 itu kita akan mengadakan BST. Kemudian di bulan ini ada dua segmen sebetulnya ya. 1 sampai 3 itu minggu depan kita semua yang ada di sini akan mengikuti sertifikasi atau refreshment di tingkat divisi. Itu tanggal 1 sampai tanggal 3. Kemudian di tanggal kurang lebih di pertengahan April kita akan segera membuka di website untuk pendaftaran CMT tingkat Uni. Dan itu kita bisa mendaftar walaupun kita nanti sudah memiliki nomor yang berbeda ya, karena kita sudah dianggap tersertifikasi di level divisi dan eligible untuk menjadi trainer di tingkat Uni. Jadi di pertengahan April akan dibuka pendaftaran CMT tingkat Uni ke umum ya, ke CMT, CMG, ke Master Guide, ke Pembina, di jemaat-jemaat akan dibuka di seluruh IKB dan mereka akan mulai mengerjakan, nanti saya akan jelaskan, computer based training, menonton video, mengerjakan tugas, dan itu dilakukan secara personal, self learning ya. Dan tanggal 6 dan 7 Mei akan diadakan classroom. Nanti modelnya kita akan review bersama-sama sebentar. Dan itulah yang akan menjadi pertemuan CMT. Jadi akan ada 2 sesi bagi peserta CMT di tingkat Uni, yaitu dia menghadiri dan mengerjakan computer based training secara individu. Kemudian nanti ada classroom tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei untuk dia hadir di yang seperti biasa yang kita suka ikut conventional classroom gitu ya. Dan kemudian role certification kita akan laksanakan di bulan Oktober-November ya. Nah, di antara bulan Mei dan Oktober-November ini, calon-calon trainer di role certification harus mengikuti sertifikasi di tingkat divisi juga. Jadi kakak-kakak
yang saat ini nanti minggu depan ikut itu hanya untuk BST refresher session gitu. Nanti setelah bulan Mei kita akan adakan dengan para pembicara dari tingkat divisi untuk mengajarkan mungkin tentang director, tentang counselor, tentang secretary treasurer, instructor, sehingga kita akan memiliki sertifikasi itu di tingkat divisi dan kita bisa menjadi trainer di tingkat uni pada bulan Oktober dan November mendatang. Kemudian nanti di tingkat daerah tahun depan kakak-kakak yang tentunya ada di sini minimal itu ada 8 pembina di masing-masing conference. Paling banyak mungkin dari DKI ada kurang lebih 14 akan menjadi trainer dari conference daerah wilayah masing-masing. Jadi saat ini kita akan mempersiapkan trainer di tingkat conference daerah dan wilayah untuk menjadi calon-calon narasumber untuk CMT tahun depan. Ini sebenarnya saya skip aja, tetapi mungkin sekedar informasi bahwa itu yang tadi saya sebutkan, dari bulan Mei sampai September kita akan adakan Role Certification Trainer Refresher Session. Refresher Session akan yang mirip seperti minggu depan, tetapi untuk Role Certification ya, untuk 4 modul yang berbeda. Kemudian mungkin sekedar informasi awal, ini belum ada surat yang turun, tetapi Pendeta Wenas sudah merencanakan untuk mengadakan WIUM Youth Fest. Itu di bulan Agustus, tanggal 4 sampai 9 Agustus di Unai. Dan mungkin kesempatan istimewa pada saat ini saya ingin informasikan bahwa ada beberapa sertifikasi yang menjadi prasyarat baru untuk kurikulum Master Guide yang baru yang versi 2022. Contohnya sertifikasi Voice of Youth, kemudian sertifikasi Set Free Movement, dan keaktifan dari calon Master Guide untuk ikut di Prayer Youth Network. Nah, ini kita akan laksanakan dari bulan Mei sampai bulan Agustus, dan rencananya peserta yang mengikuti Voice of Youth Certification, Set Free Movement Certification akan mengikuti sesi terakhir di Unai dan akan menerima dilantik di sana. Jadi ini akan merupakan Youth Fest, ini adalah merupakan kalau dulunya di Unai pernah diadakan Youth Connect, dan ini kita coba buat kurang lebih sama. Kalau di Uni Timur mereka mengadakan Youth Congress. Kalau di Uni Barat kita akan adakan Youth Fest. Sebetulnya acara inti dari Youth Fest ini adalah acara konser musik dari 10 conference daerah wilayah yang akhirnya dikembangkan menjadi acara-acara yang lain, sehingga kita gabungkan ini diorganisir oleh Klip PA UIKB untuk menjadikan ini sebagai acara yang lebih besar lagi, bukan hanya musik tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak dapat meluangkan waktu, terutama yang ada di Bandung, di Pulau Jawa, di Lampung yang masih terjangkau dengan kendaraan, untuk kita hadir di Youth Fest. Kurang lebih ini sudah terkonfirmasi tanggal 4 sampai 9 Agustus. Ini yang akan kita ikuti minggu depan untuk mensertifikasi kita menjadi trainer di tingkat uni. Saya sudah share beberapa kali. Kemudian ini rundown-nya yang saya merahin, sekaligus saya mau informasikan, minta tolong, minta bantuannya Kak Rina untuk jadi MC di sesi pertama. Kemudian nanti saya akan kirim rundown ini. Kemudian Kak Norman mungkin lagi berhalangan malam ini di sesi hari kedua, dan terakhir Kak Shanti untuk sesi ketiga untuk menjadi pemimpin acara. Jadi mudah-mudahan seluruh peserta, seluruh kita hadir. Kemudian para pendeta, direktur PA tentunya juga akan ada acaranya, ada bagiannya di semua section ya, semua section acara. Jadi kita akan ada, saya tidak ada tabelnya sebetulnya, tapi di sini nanti kita akan ada 8 sesi, termasuk kita akan membahas atau mendengarkan presentasi terkait rencana Master Guide Club. Ini masih merupakan inisiatif yang direncanakan oleh SSD Pathfinder Coordinator Kak Jimmy, dan informasinya di Uni Timur mereka sudah akan mulai untuk klub Master Guide yang akan mungkin dilaksanakan inisiatifnya pada saat perayaan Master Guide Service yang ke-100 di bulan Juli. Jadi kita akan mendengarkan sesi ini. Sebetulnya ada 8 modul yang kita padatkan jadi 2 jam. Jadi ini yang kakak-kakak perlu hadir pada hari Jumat
kita akan mulai. Jadi kita akan karena memang waktunya sangat padat, Pendeta Ron Genebago akan mulai live untuk dia berbicara jam 7 di waktu dia di Manila, sehingga itu jam 6 tepat di tempat kita, sehingga kita kalau boleh mungkin sudah bersiap, sudah makan sejak jam 5:30, kemudian kita akan buka sahabat sama-sama, dan setelah itu kita akan langsung mulai dengan sesi dari Pendeta Ron Genebago itu jam 6 sore. Dan kita akan berakhir kurang lebih jam hampir 9:30. Kemudian besok siangnya kita akan mulai kurang lebih jam 2:50, selesai jam 6. Kemudian hari Minggu kita akan mulai jam 7:45 dan selesai kurang lebih jam 11:30. Cukup panjang dan memang ya inilah yang kita mau untuk dapat kita semua hadir, sehingga saya perlu untuk mengundang teman-teman, kakak-kakak semua untuk hadir pada onboarding day pada malam hari ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke konsep dari Club Ministry Training yang kita akan laksanakan di UIKB. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut saja dulu. Jadi konsep, mohon maaf bagi yang sudah sering membaca ini, bukan menjadi informasi yang baru lagi, tetapi penting untuk kita mungkin coba diskusikan dan presentasikan ke rekan-rekan yang lain yang baru bergabung di sini. Jadi Club Ministry Training yang akan kita lakukan, saya rasa kita semua sudah pernah menghadiri, ya kita pasti sudah pernah menghadiri yang dulunya itu Pathfinder Basic Staff Training Course, ya PBSTC, kemudian Adventure Basic Staff Training Course ABSTC, kemudian terintegrasi ke AYMT, dan sekarang ini kita ke CMT. Jadi model-model itu adalah kita hadir secara offline, mungkin di kantor daerah atau di gereja, mendengar lectures, kemudian kita berdiskusi saat itu. Nah, saat ini di 2 tahun yang belakangan ini kita sudah dalam mode pembelajaran yang berbeda, ya. Kita sudah lebih banyak secara virtual dan belajar di komputer, ya, sendiri-sendiri. Dan momentum ini yang kita coba gunakan secara berbeda dalam CMT implementation di UIKB adalah kita akan adakan 2 stages untuk CMT di UIKB. Yang pertama adalah yang akan dibuka pertengahan April mendatang adalah calon peserta mendaftar di website. Dia akan memilih, mungkin nanti kalau ada waktu Kak Welly kalau ada mungkin nanti bisa share secara singkat modelnya. Jadi setelah mendaftar di website, calon peserta itu akan belajar sendiri dengan menonton video-video yang akan disiapkan di sana. Jadi kalau misalnya ada kakak yang memilih Adventure Based Staff Training, dia akan login dan masuk dan akan muncul seluruh modul ABST, dan dia akan belajar di sana. Dia akan mengisi di lembaran-lembaran yang ada di website tersebut, di dashboardnya dia, dan setelah dia selesai dia akan klik submit. Nanti akan ada validator mengecek, kemudian dia akan menyelesaikan seluruhnya ke 8 modul yang dibutuhkan untuk dia menyelesaikan. Nah, setelah dia menyelesaikan itu, maka tanggal 6 dan 6-8 baru akan ada pertemuan classroom untuk kita akan sama-sama hadir di Zoom, dan di pertemuan itu kita tidak akan lagi membahas konsep atau teori, tapi akan langsung saja membahas case study, kemudian problem solving, yang mana ini akan lebih banyak penekanannya kepada hal-hal yang terjadi di jemaat masing-masing, yang terjadi di klub, yang sekarang ini kakak-kakak yang sementara menjadi trainer itu akan sedang menyelesaikan materinya masing-masing. Jadi kita tidak banyak nanti untuk istilahnya presenter itu dia copy paste dari modul, kemudian dia baca dan dia presentasi, tetapi akan lebih banyak case study, itu kurang lebih 40-45% dibahas di sana. Dan pada saat classroom nanti itu mungkin hanya ada 10 atau 15 menit presenter akan berbicara, dan sisanya 45 menit
peserta itu akan bisa berbicara, peserta akan diharapkan untuk engage dalam diskusi gitu. Jadi ini akan sedikit berbeda dengan konsep meeting konvensional di mana akan ada satu arah dalam berdiskusi dan kurang waktu bagi peserta untuk mengungkapkan ide dan permasalahan yang ada. Nah, di sini kita akan pindahkan hal itu ke computer based training. Kemudian pada saat classroom itu dipersilakan seluang mungkin selama kurang lebih 40 sampai 45 menit bagi peserta untuk menanyakan ide-ide ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, pada saat mereka mengerjakan di website, di dashboard mereka, mereka juga ada memiliki kesempatan untuk mengisi kira-kira apa pertanyaan mereka terkait contohnya kelas Pathfinder untuk PBB akan diajar oleh Kak Harifson. Mereka akan menulis pertanyaan di sana dan kita akan bisa tahu pada saat classroom nanti misalnya Kak Harifson akan presentasi, oh kakak ini dari Kalimantan Timur bertanya tentang ini dan kita akan bahas di sana dan saya pikir hal itu akan lebih interaktif dan akan cukup banyak membuat orang-orang akan lebih mengingat ya dibandingkan mungkin konsep dan teori yang lebih banyak. Jadi itu basic changes-nya. Kemudian kita juga akan buat sebenarnya ada dua grouping untuk CMT ini, untuk BST, di mana nanti akan ada pilihan bagi partisipan kalau dia memang baru CMG mungkin, sehingga memang dia belum bisa menjadi trainer ya. Jadi dia akan eligible kalau misalnya dia sudah jadi master guide. Tapi kalau ada yang saya pengen untuk saya ikut CMT ini untuk pengennya jadi trainer di tingkat conference daerah wilayah di tahun 2023. Dia akan memilih button khusus di website itu di web registration dan akan ada tambahan sedikit assignments di masing-masing modul untuk dia kerjakan dan dia nanti akan tersertifikasi untuk menjadi conference trainer ya, level trainer dan informasi ini akan tercapture di database yang akan kita kirimkan ke Direktur TPA untuk bisa dikonsider menjadi trainer di conference daerah wilayah. Ini timelines saya tidak akan bahas terlalu details, cuman kita onboarding day tanggal 27 hari ini, kemudian tanggal 1 hari Jumat minggu depan kita akan kumpul lagi untuk sertifikasi atau refreshment level divisi. Kemudian kita akan ada onboarding day untuk mudah-mudahan kalau bisa ada 500 atau 700 peserta CMT tanggal 10 April hari Minggu. Kemudian pendaftaran ditutup tanggal 20 April dan classroom tanggal 6 sampai 8 Mei. Jadi ini kurang lebih timelines dari fase pertama CMT. Saya tidak akan bahas lebih banyak di sini, kakak nanti bisa lihat di slide yang akan nanti saya share. Ini juga saya sudah bahas tadi, enrollment, mendaftar dulu di website, mengerjakan e-learning dan assignments, tanggal 6 sampai tanggal 8, kurang lebih 8-9 jam mereka mengikuti classroom. Nah, pada saat mendaftar ini contoh, saya ambil contoh Kak Rickson, kita akan mendata keseluruhan yang ikut CMT ini. Jadi kembali lagi, mungkin 3-4 tahun depan CMT akan diganti dengan yang lain, tetapi kita perlu mendata semua yang sudah ikut dengan naming registration yang ada ya. Jadi kode misalnya, jadi kenapa di depannya ini kode conference daerah wilayah supaya pada saat kita sorting itu akan ketahuan yang nanti akan jadi trainers di tempatnya Pendeta Nikodemus Ginting itu dimulai dari 01 dan seterusnya. Kemudian tahun kegiatan, tingkat sertifikasi diikuti. Kakak-kakak yang sudah ikut launching dan orientation di SSD, kalau perlu sertifikasinya dapat nanti japri ke saya karena sudah ada sertifikatnya, Certificate of Attendance ya kalau kakak-kakak mau. Jadi kakak-kakak itu sebenarnya sudah ada nomor A sebetulnya itu, teman. Kita akan lakukan yang di Mei dan November nanti yang B untuk level uni dan mulai tahun depan kita akan C. Sebenarnya bukan kita membedakan, tapi artinya ini lebih ke acknowledgement bahwa sebagian orang sudah ikut di tingkat divisi, kemudian ada di uni agar terdata supaya kita boleh mempunyai database yang lebih lengkap. Oke, jadi saat ini Kak Welly Manurung dari DKI sedang
mereconstruct untuk pathfinderindonesia.org, tetapi situsnya akan ada di sini, cmt.pathfinderindonesia.org. Besok rencananya kami akan mungkin belum UAT, tapi mungkin ada web testing. Mudah-mudahan bisa ada progres yang bisa diperoleh. Sebenarnya ada kalau ada Kak Welly. Oke, mungkin Kak Welly kalau bisa share sedikit terkait web tools ini, Kak. Kak Welly ada? Oke, mungkin masih mute. Baik, saya lanjut. Jadi ini framework terlalu details, tapi inilah yang jadi sequence ya dari materi nanti. Jadi presenter tidak akan misalnya kepemimpinan adalah menurut kamus dari ini adalah itu bagus dan itu benar-benar konseptual dan kontekstual. Tetapi mungkin yang akan kita ambil lebih banyak, dan ini terima kasih untuk Kak Kyriakos yang sudah membuat framework ini, yang akan lebih banyak kita akan bahas. Contohnya adalah ada kasus di gereja kami di mana instruktur datang terlambat, tidak berkomitmen, atau tidak menyelesaikan, tidak menyiapkan materi kelasnya dengan baik, sehingga anak-anak itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Jadi itu kasus yang sebetulnya merepresentasikan dari definisi yang tadi, yang itu yang sebenarnya kita perlu untuk bahas dan kira-kira solusinya apa gitu. Jadi akan lebih banyak waktunya pada saat pembahasan tentang case study tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi secara umum kakak-kakak yang ada di sini akan menjadi trainer CMT di tingkat uni. Kemungkinan besar yang banyak dari kita ini akan terlibat nanti di Oktober dan November. Karena untuk yang CMT di bulan April dan Mei itu sudah ada 16 kakak-kakak pembina perwakilan dari 10 konferensi daerah wilayah yang sudah dimintakan bantuan mereka dan mereka akan mengajar nanti. Tetapi nantinya untuk ke Oktober dan November nanti kita akan memerlukan lebih banyak lagi, dan itu sebabnya kehadiran kakak-kakak di sini adalah untuk menjadi calon trainer pada sesi CMT, tidak saja nanti di tingkat uni, tapi nanti pada saat di konferensi daerah, pada saat mengadakan CMT, tentunya kakak-kakak akan diharapkan untuk terlibat menjadi trainer. Oke, Kak Frankie, mungkin Kak Eng boleh mungkin ada share sedikit tentang panitia pelaksana. Untuk panitia pelaksana mungkin kaos ke para director, tapi mungkin belum ke kita semua. Ya. Belum ke kita semua. Oke. Apakah perlu diinformasikan malam ini? Mungkin akan menyita banyak waktu juga, Kak Os. Oh, oke. Ya udah, kita sorry. Siap. Ini slide ini ke attach di slide kita yang sebelumnya. Jadi pas masuk ke sini ada nama Kak Frankie. Jadi CMT ini Kak Frankie Sumarau dari daerah Kalimantan kawasan timur menjadi ketua panitia, dan kita ada panitia akan menyelenggarakan ini yang bulan April dan Mei, dan terima kasih untuk kesediaan dari kakak-kakak yang sudah ditunjuk dan bersedia untuk membawakannya. Jadi saya akan coba skip ke slide berikutnya, mungkin terkait dengan sebenarnya yang mungkin yang terakhir tinggal narasumber ya, tapi kita sudah assign ya. Kalau mungkin saya bisa share di sini, teman-teman yang akan menjadi narasumber pada CMT nanti untuk Adventurer Basic Self Training ada Kak Rina, kemudian Kak Ani, Kak Astrid, Kak Friska, Kak Norman, Kak Ian, Kak Maria, dan Kak Eike. Kemudian untuk Pathfinder Basic Self Training ada Kak Niko, Kak Welly, Kak Lexi, Kak Adi, Kak Ato, kemudian Kak Rickson, Kak Kiri, dan Kak Christian dari DSKT. Dan kakak-kakak ini sementara membuat materi-materinya untuk dipresentasikan
mereka akan merekam secara video, kemudian kita akan upload di website, dan setelah itu akan diikuti oleh seluruh peserta pada bulan April untuk computer based training dan pada saat classroom di bulan Mei nanti. Oke, sementara itu saja. Untuk tim ada Kak Frankie nanti untuk panitianya, dan Kak Shanti yang akan menjadi sekretarisnya. Kak Shanti dari daerah Sumatera Kawasan Utara. Oke, kakak-kakak sekalian, kurang lebih itu, dan ini sebenarnya banyak slide yang kita coba hide, jadi tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan. Saya harap hal-hal ini boleh dapat dimengerti dan dipahami. Dan yang paling penting adalah hari Jumat, Sabat, dan Minggu. Di minggu ini kita perlu untuk hadir. Presenternya banyak yang dari pembicara bahasa Inggris, tapi kita akan menyediakan interpreter. Ada Kak Kiri, Kak Eke, dan Pendeta Fernando akan membantu sehingga tidak menjadi masalah bagi yang memiliki kesulitan untuk mengerti. Zoom-nya akan difasilitasi dengan Zoom dengan fasilitas interpreter. Oke, silakan kalau misalnya ada concern, ada pertanyaan, ada hal yang mau ditanyakan. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan catat dan saya akan carikan jawabannya, dan saya akan kirimkan jawaban pertanyaan itu kepada yang bertanya. Silakan Kak Yan. Baik, terima kasih Kak. Selamat malam semuanya kakak semuanya. Selamat malam. Mau tanya nih Kak Oswald. Iya. Di kakak-kakak yang saat ini nanti ikut TRS, itu nanti kan diproyeksikan untuk menjadi trainer untuk bulan sekitar Oktober-November. Ya. Nah, untuk CMT yang bulan Mei, apakah ada kewajiban untuk kakak-kakak ya TRS yang saat ini ikut? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang baik sekali. Jadi sebetulnya pada saat nanti mengikuti TRS itu sebenarnya kakak-kakak sudah eligible untuk menjadi trainer di tingkat uni ya. Jadi seharusnya nggak perlu gitu ya. Cuman kita juga pengen ini ada 100 berapa yang terdaftar, 134 gitu ya. Kita juga pengen quantity yang cukup banyak pada saat kita implementasi, kita mulai kelas CMT di bulan April dan Mei. Jadi walaupun kakak-kakak sudah tercertified di level divisi setelah mengikuti TRS minggu depan, saya mengharapkan kakak juga bisa daftar di website sekedar untuk kita bisa banyak pesertanya. Artinya tidak mandatory, tapi diharapkan kita boleh saling belajar dari teman-teman yang lain. Karena pada TRS nanti tidak ada pembekalan khusus untuk Adventurer dan Pathfinder, itu akan sangat umum. Keseluruhannya itu hanya pengetahuan yang kita sudah sering dengar ya. Tetapi ini perlu karena diadakan oleh pembicara dari divisi. Jadi nanti akan lebih ada spesialisasi nanti. Kalau Kak Ian kan narasumber di Adventurer nih, saya yakin Kak Ian mau dengar materi dari Kak Ato misalnya, teman dari KJKT di Pathfinder. Jadi bisa juga mendaftar di Pathfinder. Jadi saya encourage, walaupun kita semua di sini ada 140 orang, marilah saya juga akan mendaftar untuk mencoba functionality website yang Kak Welly sementara desain. Jadi silakan untuk kita bisa daftar dan kita mengerjakan itu supaya pada saat selesai kita bisa. Jadi yang saya lupa tadi sebutkan, setelah kita selesai ya di CMT nanti, kita bisa mendownload sendiri sertifikat kita, atau kita mau beli kalau misalnya mau, kita dapat kayak Kak Kiki provide waktu PLA tahun lalu ya, yang printed certificate. Tapi itu bisa juga di-download sendiri ya, ada optionality-nya. Dan yang kedua, kita bisa download sendiri portfolio kita, itu yang berisi coretan-coretan, tidak dalam bentuk tulisan tangan ya, tapi tugas yang kita kerjakan secara digital. Tadi siang saya teleponan dengan Kak Jimmy dan dia, wah ini keren juga ya, tapi dia sih bilang lebih bagus sih kalau tulisan tangan ya. Saya sementara berpikir gimana caranya untuk tulisan tangan itu bisa terdigitalize, mungkin di scan atau apa, tapi memang yang functionality yang ada nanti di website, ada pertanyaan, itu ditulis di sana, dibuatkan essay singkat, disubmit. Jadi Kak Ian saya pikir bagus juga nanti untuk
mendaftar, karena kita akan bisa mendownload sendiri sertifikat kita. Ya bagi yang pengen punya banyak koleksi sertifikat mungkin akan cukup baik, tapi kita akan punya portfolio ya yang menandakan kita hadir dan mengerjakan. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Ian ya. Siap, Kak. Thank you Kak. Boleh bertanya Kak? Eh, Febri dari. oh silakan Kak Febri, ya silakan. Terima kasih atas pembekalannya malam hari ini. Pertanyaan singkat, terus terang CMT yang kita lakukan cukup di belakang dengan apa yang dilakukan oleh Uni Timur, sehingga beberapa dari pembina kami ya sudah mengikuti dari CMT program dari Uni Timur ya. Dan saya nggak tahu, mungkin ada beberapa jemaat juga yang sudah mengikuti hal yang sama begitu. Nah, bagaimana nasib dengan mereka-mereka ini? Apakah kita akan biarkan mereka menempel di Timur, atau kita akan tarik lagi ke UIKB begitu ya? Karena terus terang ya sama aja sih sebenarnya ya, mau CMT level manapun begitu. Nah, tapi kan seperti penomoran tadi itu, kan nggak elok begitu ya. Mereka sudah ikut di Timur, tiba-tiba pengetahuan yang sama diulang lagi gitu hanya untuk mendapatkan nomor seri ABC yang tadi kita sudah sebutkan tadi itu. Nah, ini yang bagaimana kira-kira, karena terus terang dari jemaat kami kita mulai programnya cukup awal di Januari, sehingga ada kekosongan yang kami rasakan, sehingga waktu itu karena kita mulai kelasnya cukup awal, sehingga kita butuh pelatihan buat para instruktur, calon-calon master guide atau pembina, sehingga yang tersedia waktu itu ada pelatihan CMT dari Uni Timur. Nah, begitu. Bagaimana kira-kira nasibnya dengan teman-teman yang sudah mengikuti di program ini, Kak? Terima kasih. Thank you Kak Febricion untuk pertanyaannya. Saya coba jawab dulu ya sebelum nanti ke Kak Romi. Saya ikut Kak yang di EYUC 2 kali, yang bulan Januari itu memang tagline-nya CMT, tapi ternyata materi dan sertifikatnya itu masih AYMT. Kalau Kak Febri coba cross check, saya juga dapat sertifikatnya, dan materi-materi itu logonya masih AYMT, karena saat itu memang CMT itu belum dirilis oleh divisi. Divisi baru merilisnya di tanggal 23 Februari. Istilahnya ya nggak masalah, pengetahuannya toh sama gitu ya, cuman kita hadir di segmen atau di mungkin universitas yang berbeda walaupun sama-sama terakreditasi. Kemudian saya juga hadir di Youth Congress kemarin. Saya pikir banyak dari kita, saya lupa itu di bulan Februari kalau tidak salah ya, pertengahan Februari. Dan itu saya mengambil kalau nggak salah saya sekelas sama beberapa kakak-kakak dari sini untuk ke Club Director Certification Role, dan kalau saya tidak salah template mereka juga masih AYMT gitu. Yang mana itu sebenarnya nggak ada permasalahan ya, dalam arti itu pelajaran yang sama gitu. Nah, kalau kita mungkin kalau di sini ada yang concern-nya lebih ke apa yang tertulis, apa yang ada di buku. Nah, kalau kakak-kakak nanti, atau kakak-kakak kan pasti sudah punya tuh yang dibagikan sama Pendeta Genebago yang saat ini sedang ditranslate Pendeta Fernando ya. Jadi untuk katakanlah untuk ke role certification yang kita akan rencanakan di bulan Oktober itu tertera bahwa orang-orang itu, peserta itu harus menyelesaikan bukan AYMT yang tertera di sana, tapi CMT. Jadi walaupun konteksnya sama, kemudian dibungkus dengan nama yang berbeda, saya pikir ada baiknya ya untuk meluangkan waktu juga untuk ikut kembali. Jadi toh yang tertera di manual yang ada di PDF itu bukan AYMT. Seperti mungkin yang kakak-kakak semua sekarang tahu bahwa di NAD itu masih menggunakan AYMT. GC yang mengganti atau mengsosialize itu dengan CMT, sehingga ya itulah yang kita gunakan sekarang. Mungkin itu yang saya bisa jawab, dalam arti silakan diajak kembali Kak Febri untuk teman-teman yang di Ben Hill contohnya, karena gini,
pada saat nanti mau ikut role certification, misalnya saya mau ikut role certification dengan sertifikat yang kami dapat di Unitimur misalnya. Nah, Kak Welly itu mendesain di website itu, dia harus memiliki nomor yang tadi yang saya tunjukkan, yang kayak Carrickson itu. Jadi ya at least dia harus daftar memang untuk bisa dapat nomor itu, karena kalau untuk role certificate dia harus selesai yang BST dulu. Artinya menurut saya at the end kita sebagai pembina, sebagai manusia pada umumnya, kita belajar setiap ada kesempatan baru. Jadi mungkin hal itu yang kita minta bantuan teman-teman untuk bisa share juga ke jemaat masing-masing. Kurang lebih demikian Kak Febri. Oke, ya, Kak Romi silakan. Baik, terima kasih Kak Osval. Ya. Mau bertanya Kak Osval, kalau lihat tadi kan itu nanti akhir tahun ini akan ada role certification. Kalau lihat dari presentasi Kak Osval tadi ada fieldwork. Apakah fieldwork itu akan dilaksanakan di tahun 2023 atau seperti apa sih? Seperti apa Kak untuk fieldwork-nya? Terutama yang akan menjadi kayak narasumber di acara seuni nanti itu. Itu mungkin Kak tanya. Jadi memang terima kasih Kak Romi. Memang yang tadi tuh saya cukup lama diskusi dengan Kak Jimmy untuk persiapan kita untuk CMT untuk TRS ini. Yang dia suggest juga untuk teman-teman yang kita semua yang akan ikut trainer refresher certification untuk mengerjakan fieldwork. Makanya kita tidak menyebutkan sesi minggu depan itu sebagai sesi certification untuk CMT tingkat divisi, karena kita tidak mengerjakan fieldwork ya. Jadi kita dianggap ya, kita semua di sini sudah direkomendasikan oleh Direktur PA, kita akan mengikuti 8 sampai 10 jam untuk kelas BST. Kemudian kita akan entitled untuk menjadi BST trainer. Nah, bagaimana dengan mereka yang kita semua juga di sini akan menjadi certification di bulan Oktober November. Nanti sebenarnya ada beberapa bagian di slide yang kita nanti sepanjang bulan Kak Romi, dari bulan mungkin setelah CMT bulan Mei sampai ke Agustus itu ada Youth Fest. Kemudian Agustus, September, Oktober, itu akan ada beberapa sesi untuk role certification. Jadi yang rencananya adalah berdasarkan peminatan itu kita akan membagi. Misalnya Kak Romi akan memilih ke role yang mana, dan Kak Romi akan mengerjakan itu dengan cepat ya, mungkin dalam waktu 2-3 bulan untuk bisa eligible mengerjakan fieldwork itu dengan waktu yang dipersingkat, sehingga di bulan Oktober nanti sudah bisa menjadi salah satu pemateri untuk salah satu modul, katakanlah di misalnya di outdoor activity untuk misalnya club instructor gitu. Itu jadi hal-hal yang akan kita lakukan, yang mana sebenarnya yang saya dengar, saya juga belum pernah mengikuti role certification dengan fieldwork ya, baru kemarin saya ikut di EYUC, dan minimal itu dilakukan kurang lebih 9 sampai 12 bulan. Jadi itu sebabnya role certification itu tidak bisa diambil 2 sekaligus setahun gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan satu, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Jadi untuk kakak-kakak yang ada saat ini, kita akan desain program untuk bisa menyelesaikan role certification fieldwork dengan pembagian masing-masing, supaya tidak semua akan, misalnya Kak Romi, ya misalnya kalau kita peminatan kayak tadi itu bebas, ada yang akhirnya 0 gitu, berapa modul yang sebetulnya kita perlu ada. Jadi nanti kita akan bagi saja, misalnya Kak Romi di bagian apa, Kak Vian di bagian mana, sehingga nanti akan terdistribusi dengan baik. Demikian Kak Romi. Ya, Kak Febri. Sorry Kak, banyak nanya ini ya. Enggak apa-apa. Kan saya sambil nulis ya kakak-kakak. Iya. Ini kan pelatihan nanti ke jemaat-jemaat ini kan diharapkan jadi nanti di masif training itu di tahun 2023 ya. Kalau saya salah dengar tadi. Kalau saya bisa koreksi sebelumnya Kak Febri, sebenarnya masifnya udah mulai sekarang juga. Enggak masif, tapi maksudnya dari conference akan ke jemaat. Oh iya. Tapi maksudnya gini, sorry saya potong dulu Kak Febri. Jangan nanti
Kak Febri bilang ke Ben Hill, udahlah nanti tahun depan aja gitu. Oh enggak. Poinnya seperti begini Kak. Poinnya Iya, seperti iya, begini. iya. Iya, lanjut. Di dalam periode 6 bulan ke depan, seandainya ada jemaat-jemaat yang rindu ingin melakukan pelatihan, pembekalan terhadap apa namanya instruktur ataupun master guide. Kira-kira pelatihan apa yang cocok kita lakukan ya? Apakah kita masih mengadopsi EYMT, PBSTC, atau CMT? Makanya kita juga bingung nih. Ada beberapa jemaat yang menelepon saya begitu loh. Kami mau melakukan pelatihan nih. Waduh, apa yang cocok sekarang ini ya yang dilakukan di jemaat begitu? Karena kan mereka rindu ya untuk membekali para instruktur mereka, para master guide mereka begitu ya, para pembina mereka di jemaat. Nah, kira-kira sembari mereka menunggu lonceng besar ini, kira-kira yang mana materinya yang bisa kita buat menjadi sebuah materi yang bisa diterima se-Uni Indonesia kawasan Barat begitu. Karena kan pelatihan kan nggak mungkin kita paksa begitu kan ya, nggak mungkin kita paksa. Nanti klubnya kita mulai aja nanti setelah Januari tahun depan begitu ya, kan nggak mungkin seperti itu Kak ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya advice dari Uni untuk hal-hal seperti begini, jemaat-jemaat yang rindu untuk membekali para master guide, para pembina, para instruktur atau apapun itu di jemaat-jemaat yang saat ini sudah kebelet gitu ya untuk mungkin selama ini mereka banyak virtual begitu karena sudah PPKM level 2, mereka udah berani ke gereja lagi, udah mulai mengumpulkan nyalinya untuk membuka kelas begitu kan, sehingga kan harus dibutuhkan pembekalan yang baru. Nah, kira-kira apa sih insight dari Uni level untuk hal-hal yang seperti begini? Kira-kira materi yang mana masih kita pakai? PBSTC kah? EYMT kah? Atau kita menunggu nanti sampai CMT ini memang benar-benar mature dan bisa di-deploy secara masif? Terima kasih, Kak. Thank you, Kak Febri. Kalau saya secara pribadi, ini pertanyaan yang baru saya dengar dan itu valid sekali. Kalau saya secara pribadi menanggapi ini, sebenarnya kita perlu bedakan ada dari statement atau pertanyaan Kak Febri itu ada dua hal sebetulnya. Pelatihan, yang mana menurut saya pelatihan itu bisa pelatihan apa aja ya. Leadership skills, bahkan mungkin lebih banyak yang mungkin lebih applicable yang bukan non-CMT materials misalnya. Ini pandangan saya ya. Kemudian mungkin terkait dengan club outreach gitu. Banyak teman-teman yang sudah memang Kak Febri sendiri yang terlibat di organisasi untuk menyelamatkan nyawa orang ya akan lebih baik gitu untuk tapi kalau CMT itu kan basisnya adalah yang pelatihan yang nanti tersertifikasi gitu. Nah, permasalahannya adalah saya tidak menyebut institusi tapi level yang eligible untuk tahun ini memberikan sertifikasi itu memang baru di level Uni, Kak. Jadi itu yang tadi saya sebutkan untuk kita bertahap secara teratur, kita selesaikan saat ini trainer refresher session, kemudian menyelesaikan 2 batch. Nah, jadi sebenarnya menurut saya sih bisa aja Kak Febri mengajar di kelas-kelas master guide, di kelas guide, dan di bawah itu materi-materi CMT nggak apa-apa. Cuman memang jemaat belum bisa untuk memberikan sertifikasi gitu. Bahkan mungkin tahun depan mungkin Kak Febri harus bekerja sama dengan Pendeta Daniel atau dengan Kak Amir atau Kak Zelda untuk diklat CMT ya, untuk bisa mensertifikasi. Jadi pengertian saya sih pelatihan silahkan. Cuman kalau nanti akan rilis atau issue sertifikat atau apapun itu ya mungkin belum waktunya sekarang, Kak. Oke. Ya, semoga menjawab. Kak Febri silakan dipikirkan pertanyaan yang lain. Kita berdiskusi. Saya nggak tahu ini yang duluan Kak Altino atau Bang Amir, tapi kita yang jauh dulu ya Bang, ke Jawa Tengah dulu ini. Kak Altino silakan. Selamat malam. Kak Oswald bisa dengar suara saya ya? Ya, bisa Kak. Iya, saya mau tanya, saya kurang jelas dengan penjelasannya Kak Oswald tadi. Jadi program CMT ini apakah mengganti program IWMT? Karena kalau dari manual yang kita lihat bahwa yang dihilangkan hanya PLA dan PIA, tidak menghilangkan IWMT sendiri. Itu yang pertama. Jadi kejelasannya seperti apa? Apakah
IWMT itu memang dihilangkan apa enggak. Yang kedua adalah kami yang memang sudah ikut IWMT dan mungkin ada beberapa teman di sini yang sudah ikut sampai tingkatan IWMT Director. Kebetulan saya ikut juga IWMT Director dari Uni Timur. Itu kan kami harus paling tidak ada sekitar 8 bulan kami praktek. Sudah selesai. Karena materinya ini hampir sama dengan CMT, karena CMT mungkin hanya ganti nama aja, karena materinya juga dari materi IWMT. Apakah tidak ada seperti program apresiasi? Jadi yang sudah ikut IWMT untuk ke CMT tidak perlu mengikuti dari basic lagi. Jadi memang sudah otomatis. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Altino. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah IWMT itu benar-benar sekarang sudah diganti dengan CMT? Kalau di manual itu sebetulnya di halaman awal ya, sebelum saya lupa, yang ada PLA, PIA itu ada somewhere di early pages ya. Nah, tapi di atasnya ini ada CMT, kelihatan ya Kak ya? Oke, CMT is based on the AYMT, certification developed by the North American Division. Jadi memang sekarang ini yang kita menuju, yang kita gunakan adalah CMT. Bukan AYMT. Kalau kakak ingat AYMT logo-logonya tidak seperti ini kan, berbeda. Dan ini tadi yang Kak Altino sempat mention, CMT certification replacing the PLA dan APLA dan PIA. Jadi basis dari AYMT basis dari CMT itu adalah AYMT, tapi penggunaan penamaan dan sosialisasi yang sudah di roll out dari GC dan SSD adalah sekarang itu sudah berubah menjadi Club Ministry Training. Jadi kalau pertanyaan kedua dari Kak Altino itu mirip dengan yang Kak Febri tadi sudah sampaikan ya, untuk teman-teman yang sudah ikut. Kita tidak, istilahnya kan ini sertifikasi yang menyangkut soft skills kita ya. Kita tidak bisa judging kalau seseorang nggak bisa atau ya istilahnya itu kita sendiri, itu self assessment kita Kak. Jadi saya tidak dalam posisi untuk melarang ataupun memaksa untuk harus mengikuti. Cuman kita perlu untuk bisa seragam dalam hal ini, karena pada saat nanti kalau Kak Altino nanti sudah nggak akan ikut Director Role Certification di UIKB, ya nggak masalah. Cuman kalau kakak berencana untuk mengambil role yang lain di bulan Oktober-November, itu akan diwajibkan untuk punya at least CMT registration, which is kakak harus mendaftar dan mengikuti di CMT di bulan April dan Mei. Jadi saya rasa tidak ada salahnya kalau kakak-kakak pengen lagi untuk ikut. Kalau Kak Altino sudah ambil Director Certification, Role Certification di YUC, mungkin bisa ambil Counselor atau Instructor Certification di WIUM gitu ya, dengan metode yang berbeda. Kita malah mungkin sekarang lebih banyak ya waktunya, 8 jam, ada computer based training, kemudian ada Zoom Classroom. Jadi seharusnya kita bisa menawarkan dengan pola pembelajaran yang berbeda. Jadi mungkin cukup sama dengan yang saya jelaskan ke Kak Febri, walaupun sudah ikut, kalau memang punya waktu dan kita bisa mendukung program ini, ya tidak ada salahnya untuk kita bisa ikut kembali. Oke, semoga menjawab. Silakan Kak Amir, pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Oswald untuk kesempatan diberikan. Gimana ya, saya pikir kita sering latah dalam satu program dengan program se-Indonesia. Ya, sementara kita punya uni sendiri, ada uni barat, ada uni timur. Itulah paling enggak uni yang kita dapati di Indonesia. Uni timur contohnya. Saya untuk mengambil ABSTC hampir gagal ke Oswald di timur. Karena fieldwork-nya 9 bulan. Tadi kalau misalnya yang 8 modul itu selesai dalam 10 jam atau berapa jam gitu, itu sudah lewat.
tapi untuk field work-nya itu nunggu 9 bulan, sementara kita punya kendala pada saat ini ada pandeminya, nggak ada kelas-kelasnya gitu. Akhirnya saya urunkanlah, nggak apa-apalah kalau nggak ikutan di sana. Sorry, saya pikir saya bukan sendiri. Sini ada Kak Fandi, saya lihat, ada Kak Roli sekarang sedang ngikutin gitu loh ya. Ada beberapa kakak-kakak yang ngikutin di timur sama-sama kita waktu itu. Jadi kalau program kita ada, udah kita Indonesia Barat aja Pak, nggak usah harus ke timur ke sana. Karena nyatanya ya kami juga jadi kami juga jadi presenter di sana. Kami juga tahulah kayak apa di sana gitu. Tanpa kita tidak membanding-bandingkan jelek atau bagus, tapi saya pikir Barat juga punya yang bisa kita handalkan, yang kita jual ke orang lain. Nggak usah harus berkonotasi ke timur segala macam. Tolonglah, saya pikir itu. Yang berikutnya ini Kak Oswald, saya pikir tadi kalau kita bicara CMT sama EYMT, aku kepengen melihat atau permohonan lah, kalau bisa trainer untuk TRS tadi itu minimum dia sudah mengikuti program EYMT. Ya, jadi yang benar kita yang sudah mengikuti EYMT ini refresher di sana. Kalau mereka juga belum mengikuti EYMT, kira-kira refreshernya di mana? Itu saya bertanya Kak. Jadi kalau bisa mohon pertimbangan dari kakak-kakak di Uni memikirkan untuk trainer-trainer itu mereka minimum lah ya sudah ngikutin kelas EYMT supaya ada yang kita dapat. Jangankan itu Kak Oswald, saya sudah ngikutin berapa training mau di Uni, mau di Timur maupun di Barat. Kalau dibilang modul 3 atau modul 4, walaupun berbeda pembawa materinya, tapi materinya sama juga, itu saja karena tidak di-vlog. Jadi kalau itu lagi nanti kami dapatkan di CMT, refresher ini di mana Pak Oswald gitu loh. Mungkin kalau bisa tolong dipertimbangkan agar trainernya sendiri minimum sudah pernah mengikuti kelas EYMT dengan selesai. Itu aja dulu sementara Kak. Nanti kalau teringat saya raise lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Amir untuk masukannya, dan saya catat di sini untuk kita bisa implementasikan. Thank you Bang. Ada lagi mungkin yang bertanya, ada beberapa yang japri. Ada pertanyaan dari Kak Dwi Setiawan dari Cirebon, apakah kalau tidak punya penomoran yang diberikan tidak dapat menjadi instruktur di jemaat atau di mana saja? Jadi sebenarnya penomoran ini berarti kakak-kakak itu hadir, mendaftar, dan mengikuti kelas CMT. Dan itu akan tersertifikasi di level Uni saat ini akan kita kerjakan. Dan kalau kakak-kakak memiliki sertifikasi yang di level Uni, tentunya kakak-kakak eligible untuk mengajar di tingkat conference atau daerah. Nah, tapi mungkin apa istilahnya? Mungkin universe wise lah ya, ada sesuatu terjadi di mana ada seseorang yang sama sekali lupa dan tidak ikut, tapi dia memang benar-benar certified. Yaitu tinggal nanti bagaimana direktur di conference atau di daerah masing-masing bisa menjustifikasi kalau orang tersebut yang memang tidak sempat ikut di sertifikasi tingkat Uni yang seperti yang kita anjurkan saat ini tetap dapat mengajar gitu. Tetapi kalau di level Uni dalam 2 batches yang akan kita adakan, semuanya sudah harus mengikuti yang TRS minggu depan dan CMT yang di bulan Mei. Jadi mungkin itu menjawab pertanyaan Kak Dwi. Ya, jadi kalau yang dari Kak Fian, saya pikir tadi sudah cukup dijawab dengan pertanyaan dari Kak Romi ya. Jadi fieldwork kita akan desain supaya walaupun tidak free fieldwork, gimana caranya kita bisa mungkin tetap ada reporting, kemudian tetap ada laporan yang mungkin tetap mewakili persyaratan yang diharapkan diselesaikan untuk RC requirements. Ini saya copy paste ya Kak Fian untuk pertanyaan kita malam hari ini. Ada lagi mungkin kakak-kakak?
Sembari mungkin Kak Weli Manurung, apa bisa copy Kak? Oke, mungkin masih sibuk. Kak Oswald. Yes. Halo Kak Oswald. Tadi Iya, saya Tino Kak dari Oh iya, Kak Tino. DJKT. Ya. Kak Oswald, maksudnya saya masih kurang jelas ya dengan penjelasan Kak Oswald. Jadi IWMT ini benar-benar sudah benar atau bagaimana ya Kak? Ya, Jadi, sudah enggak Kak? Tadi Oke, saya udah karena- tunjukkan di ini Kak, AYMT itu kalau di NAD masih, tapi kalau di GC itu udah enggak lagi. CMT is based on the AYMT certification, which is now we are using CMT. Basis is AYMT. Ya, framework ya, it can be AYMT, but the name now is CMT gitu. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan bersayap juga sebetulnya yang kembali kita masih belum ada konfirmasi. Jadi yang kakak-kakak punya saat ini adalah Pathfinder Basis of Training. Ini untuk Pathfinder. Yang Adventure itu belum ada Kak Tino atau kakak yang lain. Nah, direction saat ini adalah kita akan menggunakan bahan dari NAD, which is itu AYMT. Nah, jadi ini sesuatu yang agak kontrari dan saya sementara mencari informasi secara tertulis ke Pendeta Ron Genebago dan belum di-reply, tapi diskusi dengan Kak Jimmy, itu sudah disebutkan somewhere oleh Pendeta Andres Peralta dalam presentasi dia gitu. Jadi itu yang saya coba cari referensi di mana saat ini memang ada dual gitu ya. Untuk CMT Pathfinder kita menggunakan nama CMT. Tapi kalau untuk Adventure bahan-bahan yang kakak-kakak sedang develop itu masih berdasarkan AYMT NAD karena dari GC itu belum ada. Jadi ya saya nggak tahu apa ini menambah kebingungan Kak Tino, tapi itulah yang mungkin bisa saya jelaskan pada saat ini. Ada lagi mungkin? Tadi Kak, oke. Pendeta Molson silakan. Ya, sorry Kak. Memang sedikit menjadi pemikiran bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang lain karena perubahan-perubahan nama yang ada di klub-klub kita sekarang, walaupun mungkin saja ada perbedaan-perbedaan di sana. Ya, saya sendiri sudah selesaikan itu di IA dan juga selanjutnya kemudian berubah dan sekarang. Nah, mungkin terkait dengan pertanyaan Kak Altino itu, apakah mungkin mereka-mereka yang sudah mengambil kelas-kelas seperti yang beliau sudah ambil di Manado, diberikan kelas akselerasi, mungkin itu kira-kira ide beliau. Kalau ada kelas akselerasi yang bisa dia ikuti sehingga nanti ketika mengikuti kelas kita bisa dimudahkan, kira-kira itu mungkin yang kerinduannya. Demikian Kak, terima kasih. Terima kasih Pendeta, kita tampung usulan ini. Untuk ke acceleration class memang belum ada, tapi kita akan bahas dengan tim untuk dimungkinkan. Jangan sampai nanti kalau memang diumumkan ada akselerasi, semuanya akan menggunakan model ini gitu ya. Jadi kita perlu juga melihat konsekuensi-konsekuensi yang ada dari pilihan-pilihan yang akan kita lakukan gitu. Jadi saya catat di sini dan nanti kita akan bahas dengan tim klip PA juga. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi mungkin kakak-kakak? Ya, Kak Eng, silakan Kak Eng. Iya, baik. Mungkin di antara kita masih ada yang belum clear tentang EWMT dan CMT. Sekarang yang kita tahu bahwa General Conference menurunkan CMT untuk menjadi bahan training. Lah, EWMT kemana? Jadi kalau begitu asal muasal EWMT itu dari mana? Oke, nanti tolong dikoreksi jika mungkin saya keliru. EWMT itu di launching sama NAD, North American Division,
dan para master guide diperbolehkan untuk mengambil semua sumber dari mana aja selagi tidak bertentangan dengan dasar organisasi. Nah, ada banyak yang cepat mendownload dan memakai materi itu untuk bahan training. Sementara EYMT itu tidak pernah di-launching oleh General Conference. Kemudian Departemen PA, General Conference mengadaptasi bahan EYMT itu jadi CMT. Jadi ada banyak unidivisi yang mungkin sudah mengikuti, mengadopsi EYMT itu dan sudah menjalankan. Saya dengan beberapa master guide yang ada di dalam meeting malam ini pernah mengikuti Pathfinder Director yang diadakan oleh Uni Timur. Mungkin bersama Kak Amir, Kak Ika juga ada. Kemudian sekarang sementara mengambil counselor di Uni Timur juga kemarin, sementara jalan dan bikin portfolio. Nah, kemudian Uni Barat mengadopsi kegiatan materi General Conference untuk CMT. Nah, untuk itulah kita sementara diarahkan pada malam hari ini. Jadi ketika Uni Barat di bawah pimpinan Koosal mengarahkan bahwa sebaiknya kita jalan dengan teratur loh, ada sertifikasi dalam level bertingkat. Ketika ada dari divisi, kemudian dia turun ke Uni, kemudian ke Kondawil masing-masing. Jadi minimal pemahaman kita sama, dan itu akan ditransfer sampai ke Kondawil kita masing-masing. Begitu. Ketika ada uni tetangga kita dalam tanda kutip lebih progresif untuk lebih maju, ya nggak apa-apa juga sih kita tambah ilmu di sana. Begitu. Tetapi seperti kata Bang Amir tadi, jika kita ada kiblatnya ke Uni Barat, ya monggo kita ikut yang ada di Uni Barat. Terus CMT ini tidak tertutup untuk beberapa orang saja. KO sudah tekankan tadi bahwa kita kan level Kondawil itu conference daerah dan wilayah itu CMT itu nanti 2023. Lah, masyarakat in training yang CNG yang sudah mau tamat tahun ini kayak apa? Nah, itulah yang ada di tanggal 6, 7, 8 Mei kita bisa ajak, dan masih ada lagi batch kedua di bulan November nanti kalau nggak salah. Akan ada CMT plus role. Jadi mau ambil peran, sertifikasi peran di bulan November nanti, bisa diambil CMT-nya, basic staff training-nya di awal Mei ini. Jadi kalau ada master guide mau dilantik, kan dia mereplace PBSTC dan ABSTC. Dia akan ada ke CMT yang jadi Pathfinder Basic Staff, PBST itu. Begitu. Mari kita ajak master guide in training untuk ikut kegiatan ini, entah itu bulan Mei nanti atau bulan November nanti. Itu yang maksud Kaos tadi, kita bisa bikin masif CMT ini. Tidak perlu tunggu 2023 untuk datang ke klub kita masing-masing. Anggota klub yang ada di Jemaat kita juga, entah itu master guide, entah itu master guide in training, para CMG itu bisa kita ajak ikut CMT ini. Jadi nggak hanya tertutup, walaupun untuk para kandidat instruktur nanti akan ada training refresher yang ada di minggu depan nanti. Begitu. Tolong dikoreksi jika saya clear. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eng. Siapa? Kak Fandi, ya silakan Kak Fandi, atau siapa lagi ya? Silakan Kak Fandi. Ya, tes suara saya bisa jelas Kak, soalnya hujan di sini. Suara hujannya kedengaran Kak? Iya, hujan deras di sini. Oke, terima kasih Kak Oswald, terima kasih, dan juga kakak-kakak yang lain yang sudah bertanya. Saya juga ikut di Timur Kak, tapi dalam hal ini saya mungkin mau ngasih semacam pandangan ya. Saya nggak tahu apakah ini menjawab atau apakah ini juga masuk pertanyaan. Tapi saya pikir begini, kalau kita tahu kan kalau versi EYMT yang kita ikuti dulu, yang sekarang juga saya masih ikuti di Timur, masih bikin fieldwork-nya, itu kan bisa kita refreshing per 3 tahun ya. Gitu. Nah, itu di satu hal. Kemudian kalau kita mau ikuti versi WIUM dan terdata begitu, terlebih apabila kita mau terlibat aktif di daerah masing-masing, ya meskipun sementara ini mengikuti di Timur, ya saya kira nggak ada apa-apanya, nggak masalah kalau daftar lagi aja di Barat begitu, supaya pelayanan saya bisa maksimal. Artinya saya tetap dapat sertifikat di Timur, dapat juga sertifikat di Barat, no problem kan.
kalau sekarang ini sedang buat fieldboardnya di Timur, nah itu juga yang dimasukin di website nanti, di website CMT di punya Barat. Kalau kan sama kan pelayanannya. Kalau misalkan sekarang nih saya ikut ADC, Adventure Director di Timur, kalau misalkan ada fieldwork yang menyangkut Adventure Director, ya bikin aja. Kalau saya mengambil subjek yang sama di Barat, nah, mungkin saya akan ambil subjek yang lain di Uni Barat ini. Artinya tahun ini saya punya 2 roles. Patternnya kan cuma 1 ya. Nah, bagaimana itu? Misalkan saya sedang ambil ADT di Director di Timur, kemudian di Barat nanti saya akan ambil di Pathfinder-nya. Berarti 2 fieldwork yang saya harus bikin. Itu aja konsekuensinya. Kalau saya mengambil subjek yang sama, berarti tugas yang sama masukin di 2 institusi. Pola pikir saya sih begitu aja. Jadi saya kira nggak ada masalah sebenarnya kalau kita mengambil jalan tengah. Memang kita hidup di masa transisi ini, ya kita harus rendah-rendah hati lah untuk berkorban sedikit banyak waktu untuk mengatasi perubahan di Barat supaya kita tidak terlalu jauh ketinggalan begitu. Dengan di Timur. Banyak orang mengatakan bahwa di Timur lebih maju. Saya pikir sama sebenarnya kita. Nggak ada yang lebih maju, nggak ada yang lebih mundur. Hanya saja kita kan kita mau ngambil dari GC dan kita menunggu arahan dari GC. Itu aja saya melihat Uni Barat itu seperti itu, menunggu arahan dari GC, menunggu ini datanglah arahan itu, sekarang kita ikutin saja. Oke, barangkali saya nggak tahu apakah ini bisa menjawab atau bisa tambah bingung, tapi paling tidak saya pribadi yang sementara juga mengikuti di Timur, ya kerjakan aja tugas di sana dan masuk lagi aja di Barat, no problem kan begitu. Terima kasih Kakak. Ya, thank you Kak Fandi atas tambahan informasinya. Bang Amir, silakan Bang Amir. Makasih Kak Oswald. Ya. Sorry Kak Fandi, aku sedikit ini tidak mengatakan di Timur itu lebih bagus. Cuman mungkin mereka lebih dahulu, lebih cepat adaptasi, mengadopnya gitu. Karena tadi Kak siapa tadi? Kak Engki ya. Kak Engki, saya pikir kita harus jujur melihat bahwa banyak program-program kepanduan didevelop oleh NAD. Kita harus jujur mengatakan dibanding sama GC. Makanya walaupun EYMT didevelop oleh NAD, tapi GC yang memperkenalkan ke kita di Uni Barat. Waktu kalau nggak salah di Bandung waktu Valiannya. Mungkin Kak Fandi masih ingat, Kak Vian juga ingat itu. Mereka orang GC yang memperkenalkan itu ke kita sebenarnya. Jadi waktu di Valian, waktu di Bandung itu sudah diperkenalkan. Saya lupa itu 2018, 2016 kali ya Valiannya. Itu sudah ada. 2016. Cuman memang yang di 2016 ya, memang yang mengembangkan NAD. Tapi disepakati dan disetujui oleh GC untuk dipakai. Bahkan sampai 2-3 tahun lalu waktu di Kassel pun orang GC itu mengatakan itu yang kita pakai sementara ini. Nah sekarang muncullah CMT yang langsung mungkin didevelop oleh GC atau apapun itu, dikenalkanlah CMT. Ya monggo, saya setuju dengan Kak Fandi bilang, kalau memang ini berubah, kita ikuti perubahan itu, ya kita ya harus lebih legowo mengadjust diri kita dalam perubahan-perubahan itu. Hanya yang saya mau mintakan tadi sama Kak Oswald itu, supaya perubahan itu jalannya lancar, biarlah yang mengadakan perubahan itu pun yang sudah memiliki pengalaman itu gitu loh. Jangan karena dia pernah mengikuti satu modul dari yang 8 atau yang 10, langsung dia bisa menjadi trainer of trainer gitu loh. Maksud aku, nah ini biar lebih mantap gitu loh. Jadi lebih lebih afdol lah. Maka sebenarnya tadi di awal itu, ya mungkin sorry kalau mengulangin, minimum dia sudah pernah mengikuti kelas EYMT lengkap. Dia jadi trainer gitu loh. Tapi kalau belum pernah, mari kita pikir-pikirkan bersama supaya kita benar-benar refresher gitu loh Kak Fandi. Bukan karena lebih hebat, bukan, tapi lebih duluan. Ya, maksudnya hebatnya berani melakukan itu duluan gitu loh, lebih cepat gitu ya. Terima kasih, itu aja. Makasih Kak Awad. Thank you Kak Amir. Makasih Kak yang lain. Tentunya resources kita yang sudah sangat senior di sini, terima kasih untuk masukannya.
saya rasa bukan untuk kita bahas statement tadi dan saya sepenuhnya setuju. Dan ya itulah sebabnya masukan dari kakak-kakak semua ini. Untuk batch pertama mungkin ada beberapa yang kita masih miss. Kakak-kakak semua akan terlibat sepenuhnya di batch kedua nanti. Kita akan punya 80 modul yang akan kita ajarkan. Jadi mohon kerjasama kita semua gitu untuk nanti terlibat ya. Mungkin nanti ada submodul leaders yang akan nanti kita tentukan untuk membagi-bagi peran agar kita semua dapat terlibat di sesi nanti. Tadi Kak Vera Kaunang kayaknya resign karena Kak Vera yang Maaf, satu saya lagi makan kayaknya. Oke, Sorry, Kak Vera, silakan. Ya, saya tidak hidupin videonya. Terima kasih. Ini mungkin info saja sesuai dengan sesuai dengan informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan. Sertifikasi ini atau kita mau menjadi penolong bagi anak-anak yang ada, yang Tuhan percayakan menjadi instruktur. Fokus utama yang perlu untuk kita garis bawahi adalah jadi pembina dengan komitmen sesuai dengan Master Guide. Nah, saya ingat dulu saya juga salah satu instruktur di zaman Salainti di Uni Timur. Tapi kami membantu beliau untuk melatih di daerah-daerah dan kami khususnya paling fokus di daerah Manado di zaman Pendeta Ritus. Nah, memang pada waktu konvensi kedua Uni Barat dan Uni Timur, paling utama Manado atau Uni Timur menggunakan NAD punya, sehingga Barat agak risih karena kelihatannya kita lebih maju. Nah, waktu berjalan, maka saat ini memang kelihatan begitu maju menggunakan NAD dan itu memang dipromosikan pada waktu itu. Jadi boleh mengambil asal tidak bertentangan. Nah, sekarang ini adalah jika General Conference yang mempromosikan ini sebagai satu wadah bagi kita untuk mempelajari lebih dalam, mendapatkan ilmu, oleh karena Master Guide yang ada di jemaat-jemaat belum memiliki pengetahuan seperti apa yang seharusnya diharapkan. Nah, dengan adanya CMT ini, kami percaya bahwa pemikiran yang sama yang kita akan dapatkan, ilmu yang sama, dan kita boleh membekali semua Master Guide yang ada saat ini di daerah-daerah, khususnya di jemaat-jemaat, boleh lebih mapan mempersiapkan anak-anak kita. Kenapa ini menjadi prihatin bagi kami? Banyak sekali Master Guide. Secara khusus saya mengomentari ini. Master Guide banyak. Tetapi kalau cuma menggunakan seragam, petenteng, orang bilang menggunakan gagah-gagahan, tapi kasihan anak-anak, terbiar. Belum maksimal kita bina mereka. Jadi itulah sebabnya melalui pertemuan ini, mari kita fokus saja kepada apa yang sudah diorganize, kemudian kita ambil ilmunya, dan kita betul-betul memperhatikan kebutuhan yang paling mendasar dari anak-anak yang Tuhan percayakan kita di jemaat. Mungkin itu, mungkin saya terlalu ekstrim kali ya. Jadi saya mohon maaf karena ya itu, karena anak-anak kita, khususnya kami daerah DNT, banyak sekali Master Guide, tapi belum mampu semaksimal yang kita harapkan. Jadi itu yang perlu. Jadi lupakanlah NAD punya, mari kita ke fokus apa yang sudah di-launching oleh General Conference. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Thank you, Kak Vera. Kak Vera ini veteran juga dalam pembinaan PA Junior dari DKI dan sekarang udah di DNT. Baik, kakak-kakak sekalian, mungkin ada satu atau dua concerns lagi untuk disampaikan sebelum kita tutup. Saya persilahkan. Sembari saya mau ingatkan sekali lagi, hari Jumat nanti kita akan saling berkomunikasi. Mohon maaf untuk grup WA itu akan sifatnya satu arah. Jadi jika ada concern nanti tolong dijapri ke saya atau ke Kak Frankie. Kak Frankie nanti akan jadi ketua panitia untuk ke CMT kita di bulan April dan Mei.
Oke Kak Vera, ini Kak Vera Lampung ini ya akan mungkin bertanya, silakan. Ya, terima kasih Kak Oswald dan kakak-kakak semua. Salam dari Lampung. Mengenai yang saya dengar EYMT hanya kedengaran saja tapi tidak pernah ada undangan resmi dari UNI ke DSKS bahkan ke kami. Padahal kami juga bukan yang tidak dekat dengan UNI. Dan saya tidak antipati dengan EYMT karena bahan EYMT juga kami pakai untuk APBSTC di DSKS. Hanya kalau dikatakan harus bersertifikat EYMT, pertanyaannya lagi, apakah yang melatih EYMT yang lalu bersertifikasi dari divisi dan GC? Apakah disosialisasi dari sana? Toh kita juga sama-sama belajar. Dan bijaksananya para pimpinan ya kayak Kak Oswald, Pendeta Wenas memilih orang-orang yang berbicara itu memang sudah membidangi itu. Jadi memang pas ya, karena saya latar belakangnya adalah dosen ya, jadi saya cukup paham yang dari tadi Kak Oswald berusaha untuk menetralisir bahwa bagus memang kalau sudah EYMT, tapi bagi kami saya dengar aja setelah orang penamatan baru saya dengar ada EYMT. Bahkan kalau saya dibilang enggak kuper-kuper banget kok sampai ke divisi GC juga kita ikuti. Cuma saya enggak paham ini EYMT asalnya di mana. Hanya yang pernah saya dengar dari GC dan bicara langsung dengan Gilbert Kenji waktu itu, mereka itu hanya memperkenalkan dan mereka tidak mensosialisasikan dan tidak menghalangi mereka yang mau ikut langsung NAD. Sehingga dalam rapat pertama kali dengan Pendeta David dulu itu, silakan saja kalau mau dipakai kalau itu memang baik. Nah, mengenai timur lebih cepat itu memang orang muda itu identik dengan semangat. Jadi ada sesuatu yang baru dipelajari, sesuatu yang baru. Nah, kalau bisa, ini dari harapan saya sih, ini sudah terstruktur dengan baik. Jadi kita berusaha apa yang diturunkan jelas dari divisi, dari GC, dan disertifikasi, maka itu dulu yang kita turunkan. Kalau ada sesuatu yang baru, kita konfirmasi lagi ke atas. Sehingga kita nggak kocar-kacir, mau mencari sendiri ke sana, mencari sendiri ke sana, gitu. Bukan tidak menghormati, tapi itu baik. Kalau sifatnya untuk menambah, lebih bagus lagi. Tapi ini yang sudah terstruktur ini, marilah kita ikuti dulu sehingga ke bawahnya itu akan teratur, berikutnya teratur. Bahkan kalau ada lagi sesuatu yang baru, harapannya tidak lagi hanya dimulai dari mana, tapi kita ikuti dari atas, dari UNI, dari divisi, dari GC. Jadi kita nggak usah lompat-lompat, kita fokus di satu. Seperti saya senang tadi dari Kak Amir, Kak Fandi, kita nih punya potensi juga tinggi di Uni Barat. Dan marilah kita, bukan untuk saya tidak suka sih banding-bandingkan, toh juga sama semuanya. Tapi karena kita di Barat, mari kita fokus di sini supaya kita sukseskan dulu. Kalau ini sudah sukses kan semuanya kakak-kakak di sini juga pasti akan bangga ya. Itu aja Kak, terima kasih. Thank you Kak Vera, masukan yang sangat baik untuk kita. Jadi memang kebetulan saya mungkin sebagian dari kakak-kakak sudah tahu kalau saya diminta untuk menjadi koordinator untuk lini pelayanan di PA, membantu Pendeta Wenas. Dan sebetulnya satu hal yang jadi challenge saat ini dan mungkin perlu bantuan dari kakak-kakak sekalian adalah gimana kita bisa leverage pelayanan untuk ke PA ini sama dari Uni Barat dan Uni Timur. Tidak berkompetisi, tetapi kita maju bersama-sama gitu. Setiap minggu itu kami ada diskusi dengan division level untuk SSD Youth Coordinator, hal-hal yang sama yang dibahas dari negara yang lain, mereka memprogramkan ini, dan saya dan Kak Jimmy itu selalu untuk bisa saling membagi gitu. Bulan Mei ini kita akan ada acara Adventure Day dan Kak Ilen yang menjadi sponsor dari kegiatan ini. Adventure Day ini kita tidak adakan se-UIKB, tapi kita adakan se-Indonesia. Jadi ini akan membuat kita itu nggak ada yang lebih dulu, nggak ada yang siapa yang pioneer gitu. Kalau pemikiran saya itu konsep yang lama. Kita tidak lagi di mana yang kita mau duluan, atau katakanlah
di level jemaat ya, jemaat saya yang akan pertama kali launching ini gitu ya. Nggak seperti itu sih, kita ngikut aja dari atas apa arahannya. Pas di level kita akan laksanakan, kita akan absorb itu gitu ya. Nah, pada saat nanti tanggal 20 Mei nanti kakak-kakak pasti akan melihat Kak Ilen dan Kak Gita dari Jayapura akan mempresentasikan kurikulum Adventure Club yang baru. Ini akan banyak dibahas di CMT nanti kakak-kakak. Nah, kurikulum Adventure yang baru ini dikerjakan dari bulan Februari tahun 2021 oleh tim dari Uni Barat dan Uni Timur. Jadi kalau kakak melihat ada yang lebih advance, ada yang di belakang, sebenarnya di balik layar kami itu sudah mengupayakan untuk kita semua bekerja berorganisasi sama-sama. Jadi hal-hal ini yang kita doakan, kita coba support, dan kalaupun ada yang dari timur udah lebih dahulu, ya kita akan catch up gitu. Dan sering saya bilang ke teman-teman di sana ya, mohon ditunggu, dan kita selalu berusaha untuk kita jalannya bareng gitu. 2 minggu lalu ada program dari Kak Vera untuk Global Youth Day. Itu sebetulnya didesain untuk se-Indonesia, dan kita sudah undang dari Uni Timur untuk bergabung. Sayangnya mereka karena mungkin mepet, sehingga pada akhirnya hanya Uni Barat yang sudah diorganisir dari Lampung kemarin ya. Yang mana sebenarnya upaya-upaya ini akan menjadi tren ke depan ya. Beberapa tahun ke depan semuanya akan menjadi se-Indonesia. Ada banyak kakak-kakak, ada opportunity sebetulnya, dan ini kalau hanya saya atau Kak Ilen yang mengerjakan ini akan lambat. Jadi kita harus saling membantu gitu ya. Jadi kita harus punya visi dan pemikiran yang sama. Kakak-kakak pasti sudah tahu ada yang Pendeta Fernando sementara terjemahkan, yaitu New Master Curriculum, dan itu baru dirilis juga bersama dengan CMT tanggal 23 Februari yang lalu. Dan itu mindsetnya itu sangat banyak yang kita dapat dari jemaat-jemaat ya. Kenapa harus ada Voice of Youth? Kenapa harus ada Set Free Movement? Yang mana kalau kita telah lebih dalam, sebenarnya itu hal-hal yang memang menambah waktu dan materi untuk mengerjakan, tapi ternyata itu benefited gitu ya. Dan ini kita akan mengerjakan sama-sama dengan timnya Kak Noldi, Kak Jimmy, untuk nanti kita implementasikan di Pathfinder Day se-Indonesia. Jadi mohon kita bisa saling membantu, akan sangat banyak pekerjaan yang akan kita lakukan bersama-sama, dan saya yakin seperti Bang Amir sudah sebutkan tadi, Uni Barat ini akses ke news resources materials itu mungkin lebih cepat, kemudian digabung dengan Uni Timur yang antusiasme, kemudian semangat mereka tinggi, ya kita akan membentuk pelayanan se-Indonesia akan lebih baik. Oke, Kak Adi silakan mungkin terakhir. Ya, terima kasih, salam kenal kakak-kakak sekalian. Jadi mungkin dari perbincangan ini kita harus sepakat dulu nih. Jadi kalau umpamanya yang saya lihat di sini adalah sebetulnya dalam hal ini Uni Barat ini sedang membuat satu registrasi, ya mungkin ya bahasa saya kalau salah, registrasi untuk instruktur. Dan ini sebenarnya jawaban yang paling fair yang perlu kita apresiasi. Karena harus kita bilang ya, saya berani ngomong di sini, bahwa instruktur kita itu kan tidak ada registrasinya. Ya kan? Berdasarkan ketika Anda jadi master guide, ya kita pembina. Udah apa aja bahan yang kita bisa, ya itu bisa gitu. Jadi mari kita membuka pikiran. Saya pikir apa yang dilakukan oleh kakak Oswald ini dan teman-teman di Uni itu sedang membuat satu registrasi, sehingga kita harapkan dengan model yang website yang tadi sudah disampaikan itu, dengan ada numbering itu, kakak-kakaknya akan terdaftar di dalam satu daftar gitu mungkin Kak Os ya. Sehingga ketika mungkin kayak kami nih yang di Jawa Tengah yang sangat tertinggal dengan Pathfinder-nya ini, dengan database yang ada disiapkan oleh dari Uni ini, kami bisa satu waktu itu bisa memanggil kakak-kakak yang sudah terregistrasi, ya sehingga kami tidak perlu kesulitan untuk narasumber. Sebab harus diakui kan selama ini kita all in. Jadi apa yang bisa kita punya bahan kita sampaikan ke adik-adik, dan itu tidak fair. Saya pikir itu nggak fair. Ya, sehingga saya cukup mengerti. Sehingga saya juga berpikir dengan yang dipikirkan oleh Kak
Kak Amir tadi, bahwa apakah itu harus berstandar IMT? Ya, saya juga akan bertanya sekarang, dasarnya apa? Kalau emang harus berstandar. Jadi mungkin kalau mungkin itu dipikirkan, Kak Os, biarlah yang ikut IMT aja menjadi narasumber kita yang pertama. Iya toh. Kalau itu memang kita sepakat di sini, kita harus sepakat di sini, karena kalau enggak nanti di bawah terjadi perbincangan yang enggak karu-karuan. Apakah kita kakak-kakak sepakat dengan kondisi yang disampaikan itu? Nah, ini mungkin perlu kita sampaikan supaya program itu jalan baik. Nanti kan beban juga nih kami-kami yang ditunjuk mungkin ya. Jujur Kak Oswald jadi agak berat juga. Sementara mungkin ada yang lebih senior yang secara umur mungkin mereka udah dapat penghargaan yang begitu banyak. Demikian Kak Oswald, terima kasih. Terima kasih Kak Adi untuk masukannya. Ya, ini upaya-upaya yang kita coba lakukan untuk menyeragamkan standarisasi, dan tentunya untuk awal yang baru akan banyak pendapat, akan banyak statement yang perlu kita dengarkan, tetapi arahnya adalah maju bukan mundur gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan bisa menyisihkan kepentingan-kepentingan yang mungkin akan memperlambat progres kita ke depan. Jadi kita juga di sini adalah para pemimpin yang sudah sangat berpengalaman untuk mengimplementasi, apakah dulu ya sebelum EYMT itu kan BBSTC, ABSTC itu pelayanan, sertifikasi pelayanan di klub, kemudian diadopsi menjadi EYMT dan sekarang CMT. Saya pikir kita sudah melewati itu semua dan itu menjadi basic yang baik untuk kita boleh melanjutkan di CMT ini. Masukan-masukan ini sudah saya note dan kita akan bahas dengan Pentawenas dan juga dengan direktur PA yang ada. Karena tentunya para direktur PA di 10 konferensi daerah wilayah ini adalah merupakan focal point juga untuk masukan-masukan mereka itu sangat diperhatikan dan dihargai, karena posisi mereka juga adalah untuk mengayomi kakak-kakak sekalian di 10 konferensi daerah dan wilayah. Kembali lagi, saya dan Kak Ilen bukanlah direktur pelayanan PA, kami supporting team. Walaupun mungkin secara tugas langsung itu yang lebih grassroots dan lebih banyak bekerja sama dengan beberapa kakak-kakak perwakilan di sini. Contohnya dari DKI ada Kak Norman, Kak Ani, dari KJB ada Kak Astrid dan Kak Niko, dan dari 10 konferensi dan daerah lainnya kami sudah sering berdiskusi. Jadi bagus untuk diskusi seperti ini untuk kita memperoleh banyak view dan banyak perspektif. Tidak ada pendapat yang terlalu benar dan tidak ada pendapat yang bodoh untuk kita sampaikan di sini. Jadi apapun itu untuk kepentingan kebaikan ya kita akan bisa akomodir. Terima kasih waktunya kakak-kakak sekalian. Kesempatan yang baik pada malam hari ini kita sudah berdiskusi. Saya ingatkan lagi untuk kita bisa hadir pada Jumat malam. Kita akan saya mungkin bisa share terakhir yang rundown untuk hari Jumat, sekaligus untuk mengumumkan agar bisa bersiap di hari Jumat malam, terutama jika ada Pendeta Ginting di sini. Saya tidak tahu kalau Pendeta Ginting ada, tapi nanti saya akan hubungi. Kak Rina tadi ada ya, Kak Rina jadi MC. Kemudian renungan singkat buka sahabat, kita akan renungan sama-sama, Pendeta Ginting. Kemudian doa buka sahabat tadi saya lihat ada Pendeta Riki, dan Pendeta Genabago akan diterjemahkan oleh Kak Kiri. Jadi penerjemahan ini akan dari interpreter background. Kemudian setelah itu ada ucapan terima kasih dan pemberian e-certificate. Kemudian sesi kedua adalah Club Outreach. Ini dari Pendeta Sherwin Bandau, dan beliau adalah seorang narasumber yang menurut saya sangat baik. Materi-materinya sangat mendalam, disampaikan dengan ringan. Dia adalah Young Professionals Coordinator di SSD. Sejatinya dia adalah seorang trainer ya. Dia basisnya di Bangkok. Pendeta Sherwin akan diterjemahkan oleh oleh Kak Eike. Pendeta Daniel akan menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, kalau di sini ada Kak Merlin atau Kak Mayer, nanti tolong kalau ada lagu video recorded dari DMT, kita juga perlu untuk sekedar untuk membuat kita semua bisa sedikit berdiri atau ke toilet, ngambil minum. Dan terakhir ada Pendeta Angavo. Beliau ini adalah Gembala Jemaat di Bangkok International Adventist di Thailand, dan dia adalah koordinator untuk Master Day Club di SSD, dan nanti akan diterjemahkan oleh Pendeta Fernando Parhusit.
Kemudian ucapan terima kasih dari Pendeta Rio dan doa tutup Pendeta Okto dari Jawa Tengah. Jadi ini untuk hari Jumat. Kemudian hari Sabat kurang lebih ini Kak Norman akan in charge, dan tadi saya lihat ada Pendeta Eben juga minta tolong untuk bagian ucapan terima kasih, Pendeta Samuel, Pendeta Luki, dan Pendeta Dwi kayaknya berhalangan pada malam hari ini. Dan terakhir di hari Minggu ada Pendeta Bangun, Pendeta Robert, Pendeta Antonius, dan yang lainnya. Nanti saya akan kirim di grup untuk menjadi reminder buat kita semua. Oke, ya ini bagus juga Kak Fandi untuk ya Karina, nanti saya akan share di grup. Dress code nanti kita akan bicarakan dengan teman-teman di Klip PA Junior. Nanti kita akan informasikan segera. Untuk mungkin kita tidak akan menggunakan tipe A setiap hari, tapi mungkin ada beberapa sesi di mana kita bisa menggunakan pakaian yang lain. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dari kakak-kakak sekalian, dan dari panitia tadi sudah mengabsen kehadiran kita karena ini sudah menjadi bagian dari CMT courses juga. Saya sudah mencatat concern-concern yang kakak-kakak sudah sampaikan. Semoga ini akan menjadi hal yang baik, awal yang bagus untuk kita untuk menyelenggarakan ini tahun ini di level UNI dan tahun mendatang di level konferensi daerah dan wilayah. Baik,